Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Siang, Dalam Pak. kesempatan ini saya akan coba menjelaskan ya mengenai intangible asset ya ataupun aset tak berwujud. Di screen yang saya share bisa kalian lihat di sana ada semacam diagram ya. Diagram ini menunjukkan apa yang akan kita pelajari di topik mengenai intangible asset. Oke, yang pertama yang paling kiri itu adalah intangible asset issue ya. Berarti apa yang menjadi permasalahan ya atau apa yang akan kita bahas, mulai dari karakteristiknya, kemudian ada penilaian ataupun valuation, terus mengenai amortisasi ya. Nah, jadi amortisasi ini perlakuannya sama seperti depresiasi untuk aset tetap ya. Jadi ada pengalokasian harga perolehannya gitu. Jadi nilainya nanti makin lama makin berkurang gitu ya. Terus ada lagi types of intangible, jenis-jenisnya. Mungkin selama ini yang kalian ketahui yang namanya intangible asset itu ya, ada dia franchise ya kan, kemudian merek dagang, hak cipta, hak paten ya. Itu semuanya benar ya. Tapi ini akan kita kategorikan ke dalam jenis ataupun types yang lebih besar lagi gitu ya. Nanti ada dia marketing related, customer related ya, terus artistic related, contract related, teknologi related, dan terakhir nanti adalah goodwill ya. Kemudian ada mengenai impairment atau penurunan nilai dari aset tak berwujud. Ini sama halnya dengan aset tetap yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi di sini kita akan melihat ya, membandingkan mana yang paling rendah antara nilai terbawah dari intangible asetnya dengan nilai terpulihkannya ya, atau recoverable amount. Ini hanya sekedar mengulang. Kalau nilai terpulihkannya lebih rendah daripada nilai terbawahnya, berarti itu ada penurunan nilai atau impairment. Tapi kalau misalkan sebaliknya, nilai terpulihkannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan nilai terbawahnya, berarti dia tidak ada penurunan nilai atau no impairment. Terus ada lagi dia reversal ya, ataupun kebalikan dari penurunan nilai, itu nanti ada semacam pemulihan ya, di mana nilainya makin naik di periode berikutnya. Terus untuk ini yang namanya intangible asset ini ya berbeda dengan yang aset tetap ya. Kalau di aset tetap itu usianya semuanya terbatas kecuali tanah ya. Seperti mesin ya, kemudian ada peralatan ya dan sebagainya, itu semuanya ada batasnya gitu. Nah, untuk yang intangible asset ini dia digolongkan menjadi dua ya. Limited life ya, memiliki batas usia, terus ada lagi dia indefinite life ya, yang tidak memiliki batas usia. Jadi tak terbatas gitu. Nah, yang perlu nanti kita amortisasi di sini adalah khusus untuk intangible asset yang limited life, yang memiliki batas usia. Karena nanti formulanya untuk menentukan amortisasi ini sama seperti depresiasi untuk aset tetap menggunakan metode garis lurus. Jadi lebih gampang ya. Tidak ada amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode saldo menurun berganda ataupun jumlah angka tahun, bahkan dan pemakaian ataupun unit produksi, itu nggak ada ya. Semuanya menggunakan metode garis lurus. Jadi lebih mudah kita memahaminya gitu ya, atau membuat perhitungannya. Terus ada lagi goodwill. Nah, goodwill ini dia memiliki perlakuan khusus, makanya tadi saya kasih ke kalian kesempatan untuk membaca dan memahami itu sampai dengan sebelum goodwill gitu ya. Ada 5 berarti tadi sampai teknologi related tadi. Karena goodwill itu nanti tersendiri ya, akan kita bahas. Kemudian ada lagi yang namanya R&D cost ya, sehubungan dengan research and development cost, biaya penelitian dan biaya pengembangan. Nah, jadi sebuah intangible asset itu tercipta tentunya harus melalui yang namanya penelitian. Setelah penelitian baru nanti ada pengembangan. Nah, kita sebagai bagian accounting yang paling penting di sini untuk mengidentifikasi mana yang akan kita jadikan sebagai beban ya, yang akan dilaporkan di laba rugi tentunya, dan mana yang akan kita kapitalisasi ya, atau menambah cost dari intangible asetnya, dan tentunya nanti itu akan dilaporkan di laporan posisi keuangan atau neraca gitu ya. Nah, terus bagian terakhir adalah presentation ya of intangible and related item.
bagaimana penyajian dari intangible asset dan juga R&D cost ini di laporan keuangan. Oke, kita mulai dari karakteristiknya dulu ya. Ada 3 karakteristik utama dari intangible asset ya, seperti tadi udah dikemukakan oleh kawannya. Yang pertama tadi ya, yang pertama adalah identifiable, dia bisa diidentifikasi, dikenali maksudnya ya, sehingga posisinya itu jelas gitu ya. Dia dilaporkan di mana, dilaporkan di laporan posisi keuangan ya, dia bisa dipisahkan dari item aset yang lain. Jadi kategorinya untuk intangible asset ini adalah non current asset ya, di mana asetnya itu tidak lancar dan kepemilikannya itu tentunya lebih dari 1 periode akuntansi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lack physical existence ya. Nah, ini tadi disebutkan tidak memiliki wujud fisik, dia tidak ada fisiknya. Beda dengan aset tetap ya. Aset tetap jelas kan, ada dia tanah, bangunan, peralatan, mesin dan sebagainya ya. Tapi kalau ini nggak ada wujud fisik, tapi bisa dijadikan sebagai aset. Nah itu ya, itu uniknya dalam akuntansi ya. Yang nggak ada wujudnya juga bisa aset. Tas ada wujudnya ya, nah, dalam bentuk uang tunai ataupun logam ya, logam maupun kertas gitu. Tapi kalau ini aset tapi tidak ada wujudnya dan ada nilainya, bahkan itu yang perlu kita lihat nanti seperti apa ya. Terus yang ketiga adalah not monetary asset. Nah ini belum pas tadi penjelasannya ya. Dia bukan merupakan aset moneter. Kenapa? Karena ini tidak bisa diklaim ya. Beda dengan piutang. Apalagi tadi investasi saham dan investasi obligasi. Terus ada lagi deposito ya. Itu kan berjangka ya. Nah, deposito katakanlah deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, 9 bulan, setahun ya. Itu kan ada jangkanya dan bisa kita klaim di kemudian hari, bisa kita cairkan, kita tagihkan gitulah ya. Piutang juga seperti itu kan, kita menjual barang dagang secara kredit menimbulkan piutang, jangka waktunya katakanlah 30 hari ya, berarti dalam 30 hari itu harus kita putar menjadi uang, kita cairkan menjadi uang. Jadi untuk yang ini intangible asset ya, itu aset kita dan memang ya tidak enak klaim menjadi uang lagi ya, kecuali kalau kita jual ya, itu beda lagi ceritanya gitu ya. Oke, jadi itu ya maksud dari not monetary asset. Dia bukan aset moneter karena memang dia tidak bisa diklaim pada saat tertentu atau dia tidak memiliki masa jatuh tempo gitu ya. Kemudian kita lihat di valuation, bagaimana penilaian untuk intangible asset. Nah, sama halnya dengan fixed asset ataupun aset tetap, itu harganya itu dimulai dari harga beli, cost, kemudian semua biaya-biaya yang termasuk di dalamnya. Nah, di sini disebutkan ada dia legal fee, ini sehubungan dengan biaya untuk memperkuat dasar hukumnya ya. Biar nanti kalau misalkan ada yang mengklaim intangible asetnya ya bisa dibawa ke pengadilan ya. Nanti orang yang mengklaimnya itu nanti bisa dituntut denda ataupun pidana gitu ya. Terus ada lagi beban-beban yang lain ya sehubungan dengan kegiatan intangible asset ini sehingga siap untuk digunakan. Nah, ada lagi yang namanya internally created. Ini adalah intangible asset yang memang diciptakan secara internal. Nah, dan ini tentunya melibatkan yang namanya biaya penelitian dan juga biaya pengembangan. Nah, lebih jelasnya untuk penelitian dan pengembangan ini ya bisa kita lihat gambar ataupun ilustrasi 12.1 ini ya. Kita akan melihat bagaimana perlakuan akuntansinya ya untuk penelitian dan juga untuk pengembangan. Dari gambar ini bisa dilihat ya. Muncul nggak gambarnya di apa kalian? Di kalian? Halo? Enggak, Pak. Hah? Nggak muncul. Slide-nya tadi ada kan? Ini udah Pak. Udah muncul ya. Kalau saya buat slideshow kayaknya nggak muncul. Saya slideshow kan. Ini gimana? Muncul? Muncul, Pak. Halo? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke. Nah, dari ilustrasi 12.1 ini kan bisa dilihat ada research page, kemudian ada development page ya. Terus ada dibuatnya mata uang
dolar ya, expenditure itu semuanya adalah expenditure, pengeluaran yang dibuat oleh perusahaan ya sehubungan dengan penelitian dan pengembangan ya untuk mendapatkan yang namanya intangible ini. Nah, untuk fase penelitian ya itu semuanya diakui sebagai expense atau beban. Kalau dia beban berarti nanti akan dilaporkan di laporan laba rugi. Oke. Sementara kalau dia fase pengembangan, development cost ya, itu bisa kita lihat dari tanda panahnya itu ada yang diakui sebagai beban ya. Terus kesananya lagi sampai ke ujung kanannya itu ada yang diakui sebagai capitalize ya. Nah, dikapitalisasi maksudnya di sini adalah ditambahkan ke dalam cost ataupun harga perolehan dari intangible asset yang sudah ada gitulah ya. Kapan kita bisa mengaku itu sebagai capitalize ya? Itu kita lihat kalau dia sudah memberikan economic viability-nya ya atau kelangsungan, kelayakan ekonominya di sana sudah nampak gitu. Berarti sudah nampak komersilnya ya. Jadi kalau kata ekonomi di sana berarti sudah ada keuntungan ya, keuntungan yang akan dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi kalau sudah nampak keuntungan ataupun economic viability-nya ya, itu sudah harus dikapitalisasi ke dalam intangible assetnya. Tapi kalau dia masih masa penelitian, research phase ya, itu masih expense, masih beban. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, sehubungan dengan penelitian dan juga pengembangan. Saya lanjut dulu, nanti kalau ada bertanya nanti setelah selesai aja. Nah, berikutnya apa? Amortisasi dari aset tak berwujud. Nah, tentunya di sini yang bisa kita amortisasi adalah yang memiliki batas usia atau limited life. Nah, ini katanya diamortisasi secara sistematik ya untuk membebankan selama usia manfaat dari intangible asetnya. Nah, terus untuk jurnal, kalau di debit itu adalah bebannya, terus kreditnya itu bisa langsung ke akun intangible asset yang bersangkutan. Misalkan kita mau buat amortisasi untuk hak paten. Debitnya berarti beban amortisasi paten, kreditnya langsung hak paten bisa ya. Nah, beda dengan aset tetap ya. Kalau di aset tetap, di debit beban penyusutan aset tetap, kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Ya kan? Ada akun akumulasi gitu. Kalau ini enggak, bisa langsung kredit ke intangible assetnya. Atau katanya di sini or, nah, bisa juga ya. Atau accumulated amortization, berarti ada dua pilihan. Jadi kalau kalian pengen buat akun akumulasi amortisasi, kredit juga bisa, atau langsung kredit ke akun intangible assetnya juga bisa, ya terserah pilih yang mana. Tapi harus konsisten ya, jangan nanti misalkan tahun ini kalian buat kredit langsung ke intangible asset, tahun depannya berubah ya, dibuat lagi kalian buat akun accumulated amortization, nah itu nanti tidak benar gitu ya, harus konsisten ya dalam hal pencatatan. Terus katanya di sini useful life should reflect the period. Jadi usia manfaat itu harus mencerminkan periode di mana aset tak berwujud itu akan memberikan kontribusi sehingga mendatangkan arus kas bagi perusahaan ya. Jadi selama dia masih menghasilkan kas, ada keuntungan bagi perusahaan itu masih digunakan ya, karena masih ada manfaatnya. Terus amortization should be cost less residual value ya. Amortisasi harus dikurangi dengan nilai residu kalau ada ya, sama halnya dengan aset tetap. Nah, ada nilai residunya, ini perkiraan ya, estimasi, biasanya estimasi nilai residu kalau ada, kalau tidak ada ya udahlah berarti nol nanti nilai residunya. Nah, terus katanya di sini IFRS menginginkan ya atau mensyaratkan perusahaan itu menilai nilai residu dan usia manfaat intangible asset setidaknya secara tahunan ya, sekali dalam setahun lah jadi itu nanti akan di assess ya, dinilai kembali apakah memang nilai residunya ya bertambah atau berkurang gitu ya, atau tetap. Masa manfaatnya juga seperti itu, apakah bertambah masa manfaatnya atau bahkan berkurang atau tetap. Nah, itu nanti akan dinilai oleh perusahaan. Nah, indefinite life ya, di sini jelas dia tidak ada amortisasi karena menggunakan metode garis lurus.
Kalau dia metode garis lurus berarti cost dikurangi dengan estimasi nilai residu dibagi dengan taksiran usia manfaat ya. Nah, jadi pembaginya itu nggak ada ya. Nah, gimana kita mau menemukan angkanya ya? Makanya di sini no amortization. Dan tidak ada batasan waktu ya terhadap penggunaan dari intangible asset ini akan mendatangkan kas bagi perusahaan. Terus sama halnya dengan yang limited life tadi harus dilakukan tes ya. Nah, test of impairment, pengujian terhadap aset tak berwujud ini apakah ada indikasi penurunan nilai atau tidak ya. Jadi khusus untuk impairment, test of impairment ya, itu baik dia limited life maupun yang indefinite life itu sama-sama harus kita tes ya, apakah memang dia ada indikasi penurunan nilai atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasi 12.2 bagaimana perlakuan akuntansi untuk intangible asset. Ya, kolom yang paling kiri dia ada limited life dan indefinite life ya. Untuk hal pembeliannya itu sama-sama kita kapitalisasi ya. Kalau dia internal credit itu berarti harus dibebankan, dijadikan sebagai beban. Terus untuk amortisasinya kalau dia limited life itu selama masa manfaat atau selama masa penggunaan dari intangible asset. Kalau dia indefinite life berarti dua amortize, tidak ada amortisasi di dalamnya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Untuk ada 6 kategori utama ya atau kategori umum sehubungan dengan intangible asset. Yang pertama marketing related, yang kedua customer related, yang ketiga artistic related, keempat contract related, yang kelima technology related, dan terakhir nanti adalah goodwill. Oke, kita lihat satu persatu ya. Untuk yang marketing related ini Pak, logo, simbol, kata atau kalimat apa gitu ya, itu yang menunjukkan apa identitas dari suatu produk ya. Contohnya apa, yang paling atas itu logo apa tuh, nampak nggak? Halo? Yang paling atas, di atas Pepsi Cola, itu logo apa tuh? Pak, logonya nggak ada yang keluar, Pak. Masih yang itu. Logonya? Oh ya, masih loading. Di atasnya Mercedes-Benz, Pak. Udah. Ah, Mercedes-Benz ya. Oke. Mungkin ada yang punya mobilnya kayaknya enggak? Mercedes-Benz, Mercy ya singkatannya. Di bawahnya Pepsi Cola ya. Ini minuman bersoda. Ini minuman favorit juga nih ya sebagian besar rakyat Indonesia. Kemudian di bawahnya ada Honda produknya ya. Nah, Honda produknya itu ada yang sepeda motor, ada juga mobil ya. Itu kan semuanya merek dagang ya. Jadi merek dagang ini atau trade names ya itu semuanya dikategorikan sebagai marketing related. Terus ada lagi dia newspaper message ya. Ini semacam apa ya? Kepala suratnya ya dalam sebuah surat kabar. Internet domain name ini sehubungan dengan internet. Dan ada semacam non-competition agreement, perjanjian tidak ada kompetisi ya. Nah, pokoknya sehubungan dengan inilah mempromosikan suatu produk ya. Makanya dia dihubungkan dengan marketing related. Terus yang paling penting di sini apa? No amortization, tidak ada amortisasi di dalamnya. Kenapa? Karena usia manfaatnya itu tak terhingga atau indefinite life. Tapi nanti akan dilakukan pembaharuan sekali dalam 10 tahun katanya di sini ya. Nah, indefinite number of 10 years renewal period. Ada semacam pembaharuan setiap 10 tahun. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah customer related ya. Kalau yang pertama tadi berhubungan dengan pemasaran, kalau yang kedua adalah berhubungan dengan customer. Customer list ya, daftar customer yang ini biasanya dipublikasikan dalam bentuk surat kabar ataupun televisi gitu ya, yang menunjukkan daftar customer suatu perusahaan. Nah, nanti di sana nampak tuh nama customernya siapa, terus apa produknya apa ya, history produknya juga akan kelihatan di sana gitu ya. Nah, ini ada juga dia non contractual customer relationship ya. Dan ini katanya dikapitalisasi ya. Dikapitalisasi selama masa manfaat diamortisasi ya, diamortisasi selama masa manfaat dari intangible assetnya
ya, atau customer related. Nah, ini bisa kita lihat contohnya, ya. Nama perusahaannya adalah Green Market Incorporation, ya. Dia mengakuisisi yang namanya customer list dalam sebuah surat kabar yang besar, ya. Harga 6 juta euro tertanggal 1 Januari 2011. Green Market mengharapkan keuntungan, ya, dari informasi yang ada ini selama periode 3 tahun. Nah, mencatat pembelian terhadap customer list dan amortisasi customer list tiap akhir tahun sebagai berikut, ya. Nah, pada saat perusahaan itu memperoleh customer listnya, dia mendebit customer list sebesar 6 juta, kemudian mengkreditnya itu adalah cash, ya, di harian surat kabarnya lah seperti itu. Kemudian diamortisasi selama 3 tahun. Nah, di sini jurnalnya tiap tahun, tiap tanggal 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 adalah didebit amortization expense of customer list, itu nanti ya, harus ada nama akunnya, kreditnya langsung ke customer list. Atau tadi pilihannya bisa accumulated amortization of customer list, ya, bisa juga seperti itu akunnya. Oke, terus ada artistic related, ya, ini sehubungan dengan apa? Seni, ya. Nah, seni yang diciptakan oleh seseorang tuh, ya, baik dia dalam hal musik, gambar, fotograf, video, ya, dan audiovisual lainnya gitu. Kemudian kalau kita lihat masa manfaatnya, ini selama usia dari penciptanya, ya, katakanlah usianya 50 tahun, ya, dia memiliki hak cipta, kemudian didaftarkannya ke lembaga pemerintah, ya, agar menguatkan dasar hukumnya gitu. Nah, berarti usia dari copyright-nya atau hak ciptanya ya usia dia. Nah, 50 tahun plus 70 tahun. Nah, lama ya, berarti berapa tuh? 120 tahun jadinya. Masa pemakaian dari hak ciptanya. Kemudian dikapitalisasi, ada biaya kapitalisasi untuk mengakuisisi dan adanya biaya yang lain yang kita libatkan sehingga copyright itu siap untuk kita gunakan. Terus diamortisasi selama masa manfaatnya. Di sini ada contohnya ya, Walt Disney, ada Mickey Mouse, ya, itu sebenarnya adalah sehubungan dengan seni, ya, film, ya, yang bisa kita nikmati. Ada lagi kontrak related, ya. Kalau bicara kontrak, ini yang paling umum kita kenal adalah franchise, ya. Yang sering kita nampak di sini apa? Ada dia McDonald's, KFC, ya kan? Terus di sini ada lagi logo yang paling atas itu dibuatnya Toyota, ya. Toyota itu kan dari Jepang, ya. Jadi Jepang, perusahaan yang ada di Jepang, Toyota, ya, dia memberikan semacam hak lisensi di Indonesia untuk lebih memasarkan produknya, ya, tentunya dari segi kualitas, ya kan, itu harusnya sama, gitu ya. Jadi ya mempertahankan kualitas itu dari asalnya itu, yaitu nanti sepertinya pihak perusahaan asal akan melakukan semacam ini ya, pengecekan, ya, maka memang produk yang dijual di negara lainnya itu sesuai atau enggak dengan standar yang mereka tentukan. Nah, di sini ada melibatkan franchisee dengan franchisor, ya. Kalau dia franchisee berarti yang menerima hak legal, ya, untuk memasarkan produk. Kalau dia franchisor berarti yang memberikan, ya, sama halnya dengan sewa, ya, yang menyewa leasing, yang memberi sewa resort. Nah, katanya di sini apa? Franchise with an indefinite life, ya, should be carried at cost and not amortized. Jadi katanya kalau dia franchise itu tidak memiliki batas usia, itu harus diakui sebagai costnya dan tidak boleh diamortisasi, ya, karena memang dia pembaginya tidak ada batas usianya di sana. Oke, teknologi related ini biasanya yang paling kita kenal secara umum adalah paten, ya. Misalkan katanya di sini pihak ataupun seseorang yang menemukan alat, ya, tentunya bisa bermanfaat untuk manusia banyak banget, ya, dan itu dihak patenkan. Kalau dia sudah memperoleh hak paten, berarti pihak lain tidak boleh lagi mengklaimnya, ya, karena kalau dia mengklaim, pihak lain itu akan berlawanan dengan hukum yang berlaku, bisa dibawa ke pengadilan. Nah, untuk harga perolehannya ini sendiri berarti harus didaftarkan tentunya, ya, ke lembaga yang berwenang gitu.
biaya pendaftarannya itu yaitu yang sebagai kita akui sebagai cost of purchasing of patent, ya, harga perolehan dari hak paten. Dan di dalamnya itu ada yang namanya R&D cost, ya, biaya penelitian dan biaya pengembangan sehubungan dengan hak paten ini. Ingat tadi kalau dia penelitian itu semuanya adalah expense, ya. Kemudian kalau dia development, ya, ada yang diakui sebagai expense, kemudian ada nanti yang kita kapitalisasi ke dalam cost-nya. Nah, amortisasi katanya di sini atas usia legalnya atau usia manfaat, ya. Nah, kita pilih di sini mana yang paling pendek, legal life-nya atau useful life. Nah, itu peraturan peraturan sehubungan dengan perhitungan amortisasi. Oke, ini ada contohnya. Harcourt, ya, katanya dia mengeluarkan uang sebesar 180.000 dolar untuk biaya legalnya, ya, tertanggal 1 Januari 2011 untuk mendapatkan suatu hak paten, ya. Usia manfaatnya 20 tahun, diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Harcourt mencatat, ya, biaya legal dan mengamortisasi di akhir tahun 2011 sebagai berikut, ya. Jadi pada saat dia memperoleh hak patennya di debit paten kredit cash, ya, sebesar 180.000. Terus di akhir tahunnya dia akan buat jurnal amortisasi paten amortization expense di debit 9.000, berarti 180.000 dibagi 20, ya, 20 tahun masa manfaatnya. Kemudian kreditnya adalah langsung ke hak patennya, ya. Nah, goodwill itu nanti, ya, karena dia punya cerita khusus, ya, atau dia memiliki perlakuan akuntansi tersendiri. Oke, itu penjelasan singkat, ya, untuk karakteristik umum dan juga penilaian sehubungan dengan intangible asset. Oke, ini saya stop recording dulu, ya, karena tinggal sesi tanya jawab, ya. Kalau ada yang kurang jelas, ini lagi loading. Stop recording aja. Oke, silakan